Kalian berdua ngapain? Kami datang untuk menemui Hong Sense. Dia adalah bosmu, Hong. APA. Kami datang untuk menemui Hong Sense. Tuan Hong adalah orang yang sibuk. Kamu siapa baginya? Apakah kamu sudah membuat janji? Tolong bayarkan kami masak. Atau kamu akan menyesal. Kamu siapa? Bicara senaknya saja. Cepat pergi. Ayo pergi. Kamu gila? Kamu tahu ini tempat apa? Kamu bisa berbuat semaumu di sini. Aku bicara baik-baik. Kamu tidak mengerti, ya? Xiao Xiao. Keluarkan mereka. Hilya. Lepaskan. Kamu. Lepaskan aku. Lepaskan. APA. Kamu ngapain? Lepaskan. Zhu Wenji. Kamu baik-baik saja, Su Wenjie? Kamu sipat pergi bertemu Hong Sense. Dan bilang padanya Sue Wenjie ada di sini. Cucunya sendiri datang untuk menemuinya. Kamu sipat bertahu dia. Nak, kamu salah minum obat? Xiao Xiao, usir mereka. Pergi, pergi, pergi. Apa? Hilya. Sudah, pergi. Sudah. Tuan Hong, Tuan Hong. Kamu benar-benar memanggil Wenjie? Kamu marga apa? Aku bermarga Su dan namaku Su Wenjie. Tuan Huang. Wenjie. Kakek, sudah lama. Kekek. Ibuku sudah meninggal. Kakek tahu. Adikku Wenjun hilang. Aku tidak bisa menemukannya. Aku tahu. Aku berjanji pada ibuku akan merawatnya dengan baik. Tapi aku kehilangan dia. Aku tidak bisa menemukannya. Kakek, bisakah kau membantuku mencari adikku Wenjun? Aku akan. Aku akan menemukannya. Kakek pasti akan menemukannya. Wenjie, jangan sedih. Jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja saat kembali padaku. Ah. Wenjie. Apa yang terjadi, Wenjie? Bawa dia ke rumah sakit cepat. Bagaimana keadaannya, Dok? Begini. Dia terlalu lelah. Kurang gizi. Dan memiliki banyak memar jaringan lunak di tubuhnya. Dia butuh istirahat total. Dan nutrisi. Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Hei. Di usia semuda ini, kau sudah menderita begitu banyak. Wenjie, kau sudah bangun. Aku kakekmu. Apakah kau merasa lebih baik? Apa? Tuan Hong sepertinya sedang mencari gadis itu. Apa? Baik, biarkan dia masuk. Wenjing, kau terlalu lelah. Dan istirahat yang cukup. Kakek, aku ingin pergi dari sini. Tidak. Dokter baru saja memeriksa dan berkata, kau terlalu lelah.
dan butuh istirahat. Aku sudah beberapa kali ke rumah sakit. Terlalu banyak kinangan menyakitkan di sini. Pertama, aku tahu ibuku menderita kanker. Lalu aku melihat ibuku terbaring di kamar mayat. Kakek, aku tidak ingin tinggal di rumah sakit. Aku mengerti. Ayo kita pergi dari rumah sakit. Ayo tinggal di rumahku. Kakek akan membantumu dengan prosedur keluar. Kakek, tunggu sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Silakan. Gadang Tianlong Clothing. Benar-benar milikmu? Ya. Kamu curiga aku bukan pemilik gedung itu? Ya. Aku ragu. Itu karena ibuku tidak punya uang, sehingga dia tidak bisa dirawat di rumah sakit. Sehingga dia hidup dalam kesakitan dan kelelahan. Sebelum aku datang ke Hangzhou, Aku tidak menyangka kakekku begitu kaya. Wenjie, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anran, terima kasih. Terima kasih telah membantuku menemukan kakekku. Tuan Hong, kamu sudah kembali. Wenjie, ini Huma. Oh, Huma. Ibu Hu. Apakah kamar Wenjie sudah dibereskan? Sudah selesai. Wenjie, kamarmu adalah yang pertama di lantai atas. Pergi ke kamarmu dan istirahat dulu. Baik, kakek. Silakan. Hong. Hong punya kabar. Oke, aku mengerti. Ayo pergi ke ruang belajar. Oke. Huma, ambilkan camilan untuk adik kecil. Oak, Dan ambil koper dari mobil. mengerti. Adik Kessel, silakan duduk. Aku akan ambilkan camilan untukmu. Oak, Duduklah. Siapa nama asli gadis di luar itu? Aku tidak tahu nama aslinya. Aku dengar Wenjie memanggilnya Anran. Hong. Anran tidak punya latar belakang. Oke. Biarkan dia masuk. Oke. Anran. Pak Hong memintamu naik. Ayo. Hong, Anran sudah di sini. Sudong, aku ingin bicara dengan Anran. Kamu kembali ke perusahaan dulu.
Ya, Hong. Ya. Ayo duduk. Duduklah. Jangan takut padaku. Berapa umurmu? 13 tahun. Di mana orang tuamu? Aku yatim piatu. Aku belajar dan mencari nafkah di Zhuji. Kamu yatim piatu. Ya, Kamu bisa belajar dan mencari nafkah sendiri. Luar biasa. Kamu anak yang hebat. Aku memanggilmu hari ini. Aku ingin bertanya mengapa kamu membantu Wenjie menemukanku. suatu kali di jalanan Zhuji, aku dipukuli oleh preman tanpa alasan. Wenjie membelaku dan menerima pukulan itu. Dan Bibi adalah ibu Wenjie. Dia maju dan mengusir preman-preman itu. Jadi, kamu kenal dengan Wenjie dan ibunya. Tidak. Kamu tidak kenal Wenjie. Lalu mengapa kamu membantunya datang ke Hangzhou untuk mencariku? Oke. Jangan gugup. Kamu tidak perlu menjawab. Katakan saja ini takdir. Ketika orang berkumpul, itu adalah semacam takdir. Kita bertemu karena takdir. Dan berpeza jika tidak ditakdirkan. Baiklah. Aku sangat berharap kamu kenal dengan keluarga Wenjie. Sehingga aku bisa dari mulutmu mengetahui kehidupan ibu dan dua anaknya di Zhuji. Aku berutang banyak pada mereka. Aku tahu. Bagaimana Zhuji bisa dibandingkan dengan Hangzhou? Kalau saja aku tahu kau adalah kakek Wenjie lebih awal. Mungkin Bibi masih bisa diselamatkan. Aku sangat menghargaimu. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, apa rencanamu? Atau rencana hidup? Rencana hidup. Aku tidak punya. Bagaimana mungkin aku punya rencana hidup? Bagaimana mungkin seseorang tidak punya rencana? Jangan takut. Katakan saja. Mungkin aku bisa membantumu. Sengge. Aku ingin belajar. Apalagi? Jika mungkin. Aku juga ingin belajar di luar negeri. Dan menjadi pengusaha sepertimu. Hahaha. Menarik. Kamu ingin menjadi pengusaha sepertiku di usia yang masih muda. Dari matamu, aku bisa melihat sesuatu yang berbeda padamu. APA? Kamu bisa membaca wajah. Ya, aku melihat dua kata. Kata apa? Ambisi. Selama seseorang memiliki ambisi, mereka pasti bisa mengubah hidup mereka. Dan takdir. Bahkan mengubah perusahaan. Dan masyarakat. Terima kasih, kakek. Aku akan mengingat kata-katamu. Hahaha. Kamu juga ingin memanggilku kakek? Tidak. Bagaimana mungkin aku seperti Wenjie? Dia adalah anak kandung putrimu. Cucumu sendiri. Aku hanya mengatakannya begitu saja. Aku tidak memiliki keinginan seperti itu di hatiku. Jika Liu Ting memiliki ambisi seperti itu dulu, dia tidak akan meninggalkanku. Kakek, aku tahu. Bibi sangat mencintaimu. Tidak ada anak perempuan di dunia ini yang tidak mencintai ayahnya. Dia mencintaimu. Namun, sekarang aku terpisah darinya. Terpisah oleh dunia. Dan kita tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Aku telah menyumbang untuk beberapa anak miskin di pegunungan.
untuk bersekolah di SMA dan universitas. Jika kamu mau, aku bisa mensponsorimu untuk pergi ke luar negeri. Semua biaya adalah investasiku untuk bakatmu. Aku mengerti. Aku bersedia meminjam uang darimu untuk belajar. Anak yang sangat berbakat. Biarkan aku berinvestasi. Sepakat. Sepakat. Ya. Paman ada di sini. Di mana Huema dan Wenjie? Dia akan segera turun. Halo, kakek. Hai, anak baik. Paman, apakah anak Liu Ting bernama Su Wenji? Ya. Dia dan Liu Ting telah menderita banyak. Kamu sudah pindah ke sini. Kamu harus merawatnya dengan baik. Tentu saja. Bukankah dia keluarga kita? Kekek. Wenjie. Kemarilah dan sapa. Dia adalah bibimu. Adik laki-lakiku telah meninggal. Dan dia tumbuh besar di sini. Halo, Bibi. Halo, Su Wenji. Sule, anak sulung. Di mana kakekmu? Telah memintaku untuk merawatmu dengan baik. Jangan khawatir, aku adalah bibimu. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah putriku. Namanya Lin Yan. Dia lebih muda 7 atau 8 tahun darimu. Di masa depan, kita akan tinggal bersama di villa besar ini. Kalian berdua harus rukun. Halo. Halo, Kak Wenjie. Anak baik. Oke. Jangan lihat. Anran ada di ruang belajarku. Buhu akan makan malam bersamanya nanti. Ayo kita duduk dan makan dulu. Ayo makan. Wenjie, Ayo, duduk di sebelah kakek. Duduklah. Yan. Duduk di sini dan makan sendiri. Selamat makan. oke. Wenjie, ayo makan. Kamu mirip siapa? Aku tidak berpikir begitu. Wenji, apakah kamu mirip Sule? Ya. Sangat menyedihkan. Kamu bilang Liu Ting. Sangat pintar. Kami sering bermain bersama sejak kecil. Dia sangat kompetitif. Tapi kenapa dia begitu bodoh? Tapi kenapa dia kembali ke desa Suji? Untuk tinggal di tempat yang terpencil. Apakah itu mundur? Tidak mengejutkan. Pada saat itu, dia ditipu oleh Sule yang belajar pengendalian nyamuk. Tertipu untuk mencium sosis. Aku pikir otaknya digigit nyamuk. Hahaha. Paman, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Oh, dosa besar. Kamu meninggalkan kami, tetapi meninggalkan kalian berdua. Wenjie, apakah kamu punya adik laki-laki lagi? Siapa namanya? Tidak, kenapa kamu meninggalkannya? Tetapi kamu datang ke Hanzhou sendirian. Mingxia, kita sedang makan malam. Kenapa kamu bicara begitu banyak? Paman, aku sangat senang. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku bisa makan malam dengan anak Liu Ting. Hidup. Kamu pasti ingin tahu, seperti apa ibumu? Berhenti bicara. Hei, ayo makan. Yan, makanlah lebih banyak. Ayo. Wenjie, ada apa denganmu? Kenapa lukamu? Tidak apa-apa, hanya untuk mencari adikku. Ya. Apa yang terjadi? Mingxia, Aku kehilangan adikku. Aku minta maaf kepada ibuku. Hilang. Tapi kamu tidak bisa melakukan itu hanya untuk mencari adikmu. Kamu akan berkelahi begitu keras dengan orang lain? Jika ibuku ada di sini, dia akan melakukan hal yang sama seperti aku. Selama dia bisa melindungi orang yang dicintainya.
Bahkan jika dia bertemu dengan preman atau orang yang lebih menakutkan, dia akan berjuang sampai akhir. Ibuku adalah orang seperti itu. Alasan mengapa dia memilih pergi ke Zhuji dengan ayahku. Dan hidup susah. Bukan karena ayahku miskin, atau dia tidak berguna. Tapi karena ayahku mencintai ibuku. Jadi dia ingin bersama ibuku seumur hidup. Ayo makan. Ayo makan. Cepat makan. Anne ran. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada, aku sedang membaca buku. Kenapa kamu keluar? Aku merasa sedikit sesak. Aku keluar untuk menghirup udara segar. Sudah makan? Sudah. Ini pertama kalinya aku makan malam dengan kakek. Tante Mingxia sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Beberapa orang memang seperti itu. Mereka hanya cepat lidah. Tapi hatinya baik. Wenjie melakukan segalanya untuk kakakmu. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Jika dia menyalahkanku lagi, Apa yang harus kulakukan? Dia pasti berpikir aku meninggalkannya. Dan tidak menginginkannya. Aku sangat merindukan ibuku. Betapa indahnya jika ibu masih di sini. Hello, aku Yigan. Aku mencari Hong. Oh, ini Yegan. Aku mencari Hong. tunggu sebentar. Hei, Presiden Hong. Yegan di telepon. Halo, ada apa? Ada petunjuk tentang Su Wenjun. Benarkah? Ya, Hong menemukan petunjuk. Tapi mereka bilang memastikan apakah dia kakak Wenjie. Jadi mereka berharap Wenjie bisa pergi ke sana sendiri. Untuk memastikan langsung. Suruh mereka datang secepatnya. Hei! Polisi dari Hong bilang mereka harap lebih cepat. Hei, aku tahu. Terima kasih banyak untuk bantuanmu kali ini. Vengi. Paman Yegan menelepon dan bilang, Dia menemukan kakakmu di Zhuji. Benarkah? Benarkah? Di mana kakekku? dia menunggu di ruang tamu. Pergilah. Pergilah. Kakek dengan Wenjun sudah ditemukan. Benarkah? Ya. Tapi kita belum bisa memastikan apakah itu Wenjun. Jadi kamu harus pergi ke Zhuji bersamaku. Untuk melihat apakah itu dia. Anran, kamu tidak perlu ikut. Tinggal saja di sini. UMA akan menjagamu. Aku ingin pergi dengan Wenjie. Tidak perlu. Wenjie, ayo pergi. Oh, Wenjie, jangan khawatir. Kakek pasti akan menemukan Wenjun. Tidak apa-apa. ya. Apa yang terjadi? Ada APA? Ada sesuatu terjadi? Cepat lihat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kamu menyetir? Apa yang terjadi? Hei, Kak, tolong selesaikan dengan cepat. Kami sedang terburu-buru. Oke, aku tahu. Hei, tetap tenang. Oke. Halo, Anda menerobos lampu merah. Tolong tunjukkan SIM Anda. Riken, terima kasih atas kerja kerasnya. Ini pertama kalinya saya di sini. Saya tidak familiar dengan jalan ini. Jadi saya tidak melihat lampu merah. Tolong bayarkan saya pergi. Tolong tunjukkan SIM Anda.
Mari berteman. Tolong tunjukkan SIM Anda. Pak, Anda berani menerobos lampu merah. Anda harus berani menerima hukuman kami. Xiao Xiao, turun dan lihat apa yang terjadi. Kami sedang terburu-buru. Ini hanya pengingat baik. Saya harap Anda tidak akan menerobos lampu merah di persimpangan lagi. Anda Danka? Mengerti. Ini pengingat baik. Apa yang Anda katakan? Polisi. Kami sedang terburu-buru. Bisakah Anda menyelesaikannya lebih cepat? Oke, saya akan membiarkan Anda pergi. Anda bisa pergi sekarang. Terima kasih. Oh. Ayo pergi. Tuan, menyetir lebih cepat. Kami sedang terburu-buru. Oke. Jangan buru saya. Harus keluar. Kamu tidak bisa melihat? Ya Tuhan. Aku sangat ketakutan. Aku takut sampai ingin pipis. Tahan dulu. Jalan sudah terbuka. Hei, kenapa tiba-tiba ditutup untuk disewa? Kemarin masih ada orang di sini. Kenapa tiba-tiba disewakan? Paman, bukankah kamu bilang kakakku ada di sini? Kemarin masih ada orang di sini. Kenapa tiba-tiba? Ya, kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba menghilang? Hong. Sepertinya mereka pergi terburu-buru. Wenjun. Keikek. Kenapa mereka pindah? Apa mereka salah tempat? Atau salah orang? Wenjie, jangan khawatir. Wenjun akan baik-baik saja. Wenjun. Aku sangat lelah. Hidup seperti apa ini? Tidak punya rumah. Dan bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Berhenti mengeluh. Sudah bagus punya tempat tinggal. Lihat tempat ini. Tidak ada apa-apa di sini. Berbisnis. Tidak ada modal untuk rumah. Tidak punya barang. Bibi, apakah kita masih akan membuka restoran? Diam. Jika bukan karena kamu, anak kecil sialan ini. Aku tidak akan hidup seperti ini. Baiklah. Berhenti memarahi anak. Mari kita pikirkan bagaimana hidup di masa depan. Bagaimana hidup? Aku hanya bisa memasak 2 hidangan. Tapi sekarang aku bahkan tidak punya uang untuk membuka restoran. Bagaimana aku bisa hidup? Ya Tuhan. Kita hanya bisa membuka restoran. Kita bisa mendapatkan uang. Jadi kita tidak akan mati kelaparan. Lalu kamu cari uang. Aku bahkan tidak punya modal. Ibu, aku sangat lapar. Diam. Kamu selalu makan dan akan mati karena makan. Kamu sudah gemuk seperti babi dan masih lapar. Kamu tua bangka. Apa gunanya kamu? Kamu tidak bisa melindungiku dari angin atau hujan. Hidup seperti ini. Hanya aku yang mau kamu. Kamu selalu lapar.
Kakak, Bermain denganku, kakak sedang membaca. Yan, pergi main sendiri di luar, oke? Oke, kamu sangat baik. Wenjie sedang memikirkan adiknya lagi. Who am I? Bisakah kamu membiarkanku sendirian sebentar? Anak yang malang. Hei, bagaimana kamu bisa keluar dari sana? Aku hanya ingin menghibur Wenjie. Apa yang dia lakukan? Oh, dia hanya melamun. Dia selalu memikirkan adiknya. Anak ini benar-benar tidak terdidik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Liu Ting mendidik anak ini. Dia selalu bermuka masam. Dia jelas-jelas kehilangan adiknya sendiri. Seolah-olah kita yang melakukan kesalahan. Dia sudah pindah masuk selama beberapa hari. Dia selalu bermuka panjang. Siapapun yang melihatnya sial. Sebenarnya, Wenjie kakak menyedihkan. Pergi bekerja. Bibi. Bibi, maafkan aku. apakah ada hal lain yang bisa aku lakukan untukmu? Tidak, kita sudah selesai. Aku tidak tahu bagaimana ibumu mendidikmu. Aku orang yang sangat pemilih. Kakekmu tidak hanya pemilih, tetapi juga sangat galak. Wenjie, aku ingin mengingatkanmu sesuatu. Ketika orang tua pulang ke rumah nanti, tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan, kamu harus keluar dan menyapa mereka terlebih dahulu. Keluarga yang menghargai kesetiaan, bakti, sopan santun, dan kebenaran. Aku mengerti dan akan lebih memperhatikan. Baiklah, aku harap kamu bisa lebih memperhatikan. Dan menghilangkan kebiasaan buruk orang desa itu. Jika Bibi tidak ada urusan lain, bolehkah aku keluar jalan-jalan? Silakan. Keluarga kita bukan penjara. Silakan. Kalau begitu aku pergi. Tuan Hong, Anda mencari saya? Anran. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku memutuskan untuk menerima permintaan pinjaman pelajar Anda. Kamu harus belajar dengan giat setelah keluar negeri. Jangan sembarangan dalam berteman di luar negeri. Fokuslah pada studimu. Aku tahu. Aku harap investasiku padamu akan memberikan hasil yang besar. Ya, Tuan Huang, jangan khawatir. Anda pasti akan mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Hahaha. Anran. Apa yang kamu bicarakan dengan kakekku? Aku lihat kalian terlihat sangat senang berbicara. Ya, kakekmu telah menyumbang untuk banyak anak. Dia akan mengirimku untuk belajar di luar negeri. Berinvestasi padaku. Dan berinvestasi padamu. Ya, kakekmu bilang bahwa Dalam beberapa tahun, kita akan memasuki abad ke-21. Persaingan paling senjat adalah persaingan untuk mendapatkan bakat. Dia langsung melihat ambisiku. Jadi dia menyarankanku untuk belajar di luar negeri. Kamu luar biasa. Kemana kakekmu akan mengirimmu belajar? Di Eropa, Prancis, Italia. untuk belajar desain fashion. Dan manajemen bisnis. Aku, Dia akan adikku, Aku pasti akan pergi ke luar negeri bersamamu. Wenjie. Kakekmu adalah seorang pengusaha yang sangat efisien. Dia sudah mengatur tiket pesawat untukku. Dan mengatur 2 sekolah terkenal di Eropa. Sepertinya itu benar. Wenjie, aku ucapkan selamat padamu. Kamu telah menemukan kakek yang terhormat dan menakutkan. Kenapa kamu bilang begitu? Dia terlalu kuat. Yang membuat orang takut. Anran, apakah kamu akan kembali? Tentu saja aku akan kembali. Ini adalah pinjaman untuk belajar. Aku juga menandatangani kontrak dengan kakekmu.
Wenjie. Aku pasti akan kembali. Juga, setelah kamu menemukan Wensun. Ingatlah untuk meneleponku. Ya, pasti. Ayn Rand, Terima kasih. Untuk membantuku menemukan kakekku. Wenjie, aku juga berterima kasih padamu. Pada hari itu, Kamu membantuku menangkis serangan para preman. Ayn Rand, kamu harus kembali. kamu tahu, aku akan selalu menunggumu. Karena kita adalah teman baik yang berbagi suka dan duka. Oke, aku berjanji padamu. Aku akan kembali. Ya. Wah, Kak dan hebat sekali. Kamu membuat tebakan yang jelas. Kamu sudah memainkan semua milikku. Berhenti bicara omong kosong dan lanjutkan menyusun bola. Penjaga keamanan tua. Taesyong, Sudah berapa lama kamu tidak membayar sewa? Kakak Hei, aku benar-benar minta maaf. Bisnis belakangan ini tidak baik. Lihat, hanya ada beberapa orang. Karena bisnis kali ini tidak baik. Jadi kamu tidak perlu membayar sewa. Tidak bro, bukan kamu. Dengarkan saja aku. Ayo kita mulai, teman-teman. Da Xiaoniu, kamu tidak bisa bermain lagi. Hei, kamu tidak dengar aku? Kak Dan, kenapa kamu tidak pergi? Ada apa, Dan? Kayaknya ada yang gatal, ya? Hahaha. Saudara-saudara, tunggu APA lagi? Ayo. Pergi. Hey.
Kak Dan, kamu agak lambat hari ini. Jangan ngomong sembarangan. Pergi. Tunggu. Hei, kamu siapa? Ya, aku staf restoran MA. Aku datang untuk mengambil piring kosong. Semua mangkuk dan piring kosong di restoran kami dihancurkan. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Meskipun kamu perempuan dan tahu sedikit kungfu, tapi kamu tidak bisa semena-mena mengganggu orang lain. Katanya, yang berlatih bela diri harus punya etika. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Hei, kenapa kamu diam saja? Dia bisu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Siapa namamu? Jadi kamu bisa bicara. Memangnya penting bagimu siapa namaku? Buyer. Aku tidak akan memberimu uang. Bagaimana kalau begini? Aku rasa aku cukup menyukaimu. Bagaimana kalau jadi pacarku? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Page and Gan. Bayar aku. Hei, Kak Dan, kenapa kamu memberinya uang lagi? Kita cari cakap berianya. Ada APA? Aku suka memberinya. Bantu aku cari tahu. Siapa dia sebenarnya? Siapa namanya? Dan di mana dia tinggal? APA. Kamu naksir dia? Jangan ngomong sembarangan. Aku bilang pergi, ya pergi. Baik-baik. Terima kasih. Sama-sama. Selamat tinggal. Apa yang dilakukan si bocah, Kiansun itu? Sudah lama sekali. Dan belum kembali juga. Astaga. Aku bertemu dengannya di jalan tadi. Dia sepertinya sedang mengumpulkan piring dan sumpit. Ada APA? Apakah terjadi sesuatu yang besar di rumahmu? Kenapa kamu buru-buru mencari dia? Apa maksudmu dengan sesuatu yang besar? Dia pergi jam 11 pagi. Tapi belum kembali juga. Kamu bilang ini mendesak. Banyak pengangguran di keluargamu. Lau Wang dan Zheng Yinsheng ada di sini. Tidak ada yang bilang. Kamu butuh izin untuk mengantar pesanan. Kenapa dia yang mengerjakan semuanya di tokomu? Apakah kamu ingin menjalankan toko dengan baik? Ayah. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan urusan keluarga kita? Jangan menyerahkan Samuel Pekerjaan kepada Chen Sun saja. Kita semua tinggal di kompleks yang sama. Yansun pergi ke pasar pagi-pagi untuk membeli makanan. Lalu kembali untuk memotong dan mencuci sayuran. Dan mengantar pesanan. Oh, kalau dia tidak ada. Kamu tidak akan berbisnis lagi? Yue Fang, aku tidak memprovokasimu, kan? Kenapa kamu datang ke sini untuk menanyai aku? Aku tidak punya waktu. Aku hanya melihat. Aku tidak suka anak kesayanganmu Zheng Ningxen. Apa yang dilakukan anakmu di rumah? Kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat betapa kurusnya anakku? Hanya tersisa 2 mata besar. Lihat betapa lemahnya dia. Dia bahkan kesulitan memegang mangkuk. Tidakkah kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Dia makan, minum, dan bermain sampai larut malam. Minum begitu banyak. Dan pulang di pagi buta. Pantas saja dia begitu lemah. Tu Yufeng. Aku tidak memprovokasi kamu. Maksudku adalah... Yansun adalah bintang keberuntungan keluarga kamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jika suatu hari dia benar-benar pergi, aku akan lihat siapa yang akan menderita. Berhenti melotot. Kalau terus melotot, matamu akan juling. Jika matamu benar-benar juling, maka kamu tidak akan bisa melihat apa-apa. Juling itu jelek. Oh, apa itu? Bibi, aku pulang. Hei, Kim Zifeng. Bibi, kamu juga di sini. Apa yang kamu lakukan? Sudah lama tidak bertemu. Aku hanya mau mengumpulkan piring dan sumpit.
Oh, ngomong-ngomong. Tamu itu menghancurkan semua piring dan sumpit kita. Ini uang yang dia bayar. Biar kukatakan, ada orang yang menghina aku sekarang. Bilang aku menyerahkan semua pekerjaan rumah ke kamu. Seluruh keluarga kita bergantung padamu untuk menafkahi. Kamu jelaskan dengan jelas. Apa yang terjadi dengan kamu hari ini? Aku ingin kamu mengatakannya di depannya. Siapa yang meninggalkanmu di jalan saat kamu kecil? Dan siapa yang membawamu pulang untuk dibesarkan? Aku sudah bekerja keras untuk membesarkanmu. Aku tidak punya makanan atau pakaian, dan aku harus menafkahimu. Dan aku tidak pernah membiarkanmu kelaparan. Kamu tahu itu? Apa yang terjadi dengan Bibi hari ini? Apa yang bisa terjadi? Tidakkah kamu pernah mendengar pepatah? Ibu angkat lebih penting daripada ibu kandung. Apa yang dia katakan? Dia bilang aku menyiksamu dan mengganggumu, serta membuatmu melakukan semua pekerjaan berat. Anakku sendiri tidak kuliah dan membiarkanmu pergi ke sekolah malam. Orang-orang ini bahkan menyebutku wanita bau dan wanita jahat. Bukankah itu terlalu menyebalkan? Aku sangat marah. Tante, jangan lakukan ini. Xiai Zhao. Ini semua salahku karena mulutku. Aku membuatmu sedih karena pamer. Qiansun, aku minta maaf untukmu. Kalau begitu aku pergi. Selamat datang. Manajer umum ada di dalam. Dua lebah kecil, terbang di antara bangga-bangga. Terbang, datang lagi. Dua lebah kecil, terbang di antara bangga-bangga. Terbang, terbang. Lin Yan. Hong, Hong. Ibyo, jangan pergi. Kamu mencoba membuatku marah. Kamu bermain-main dengan beberapa pria. Kamu masih ingin menikah. Kamu tahu tidak? Ibyo, zaman apa sekarang ini? Kamu masih memiliki pemikiran kuno itu. Dalam hidupmu, kamu harus menikmati hidup. Mengapa kamu harus hidup begitu lelah? Kamu benar-benar bukan orang yang bebas khawatir. Jika kakekmu melihat kejadian hari ini, dia tidak akan memberimu uang lagi. Baik, baik. Aku tahu. Kenapa aku tidak pergi berbelanja denganmu? Kenapa kamu ingin pergi berbelanja? Yan Yan. Setelah kamu kembali dari belajar di Prancis, kenapa kamu seperti orang yang berbeda? Ini sangat membuatku khawatir. Kamu tahu, hari ini adalah acara penting dari Heaven Dragon Garment Group. Ibu, aku tahu. Tapi aku hanya seorang wanita kecil. Aku puas dengan keadaan sekarang. Aku pikir menikmati momen adalah diriku. Lin Yan, apa tujuan hidupmu? Kamu mencoba membuatku marah. Ikutlah denganku ke acara. Kamu harus hadir di acara ini hari ini. Apa yang terjadi? Tant. Aha. Hey. Aha. Ha. Kamu tidak banyak habis. Kamu harus membuatku lari keluar di tengah tidur, ya? Hei. Siapa yang mabuk tadi malam dan menghabiskan semua air? Jam. Apa kamu sengaja melakukannya? Kamu harus memberitahu ibuku dan mematahkan kakiku. Kalau takut, jangan carry masalah. Jangan menghalangiku. Aku harus bekerja.
Selamat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Aku akan segera memberitahu Pak Hong. Pak Hong. Ye Gen baru saja menelepon dan bilang Wenjie sudah pulang. Baru turun pesawat kan? Tunggu Wenjie kembali dulu sebelum memotong pita. Lebih dari 10 tahun berlalu dalam sekejap. Aku sudah mulai tua. Mereka sudah berkeliling dunia. Pasti mereka sudah dewasa. Ya, Pak Hong. Kuharap Wenjie bisa meraih kesuksesan akademik. Dan Nona Anren juga bisa menjadi tangan kananmu. Haha. Ngomong-ngomong, Lin Yan ini. Bisnis spa kecantikannya sudah mulai bangkit belakangan ini. Berjalan dengan baik, sangat baik. Dulu gadis ini sangat penurut. Aku mengirimnya belajar di Prancis. Aku memberinya kesempatan di industri kosmetik dan kecantikan. Tapi dia tidak belajar apa-apa. Tapi dia belajar sesuatu yang tidak jelas. Tampaknya anak-anak kaya generasi kedua yang belajar di luar negeri. Tidak semuanya menjadi orang sukses. Pak Hong, jangan khawatir. Kakak Sia belakangan ini sangat ketat. Hahaha. Kekek, hahaha. Wenjie sudah kembali. Kekek. Bangunan tinggi lagi milik keluarga Hong sudah selesai dibangun. Ya, kami menunggumu untuk memotong pita. Kenapa menunggu aku? Kakek, ini adalah keajaiban yang kau ciptakan. Aku hanya seorang mahasiswa yang baru pulang dari luar negeri. Aku sama sekali tidak pantas untuk memotong pita. Kau jelas. Sudong. Hahaha, lihat. Seperti apa? Wenjie, aku benar-benar lega. Aku benar-benar lega. Hahaha. Tuan Hong, hahaha. Ayo kita potong pita. Ayo, semua wartawan dan teman-teman. Mari kita sambat hangat Tuan Hong Jinza, CEO Tian Tang Long, Tuan Hong Jinza dan Kikunya, Tuan Su Wenjie, dan Mengkebel Ganting, untuk memotong pita gedung tinggi lainnya milik Tian Tang Long. Mari kita sambut. Selamat, Paman. Aku malu. Bagus. Sangat bagus. Para penumpang yang menuju Chengdu harap diperhatikan bahwa selamat, Paman. Hei, Anrang. Ini kampung halamanmu, Hangzhou. Ini bukan kampung halamanku. Tapi aku akhirnya kembali. Oh, tapi Anran, aku sudah mencari lama. Kenapa perusahaan tidak mengirim siapapun untuk menjemput kita? Aku juga tidak tahu. Ayo pergi. Oak. Terima kasih.
Para penumpang yang menuju Chengdu harap diperhatikan. Penerbangan Anda akan segera berangkat. Untuk menjemput kita. Hei, kakekku mengirimku untuk menjemputmu. Ikut aku. Hei, matikan saat tidak mencuci muka. Jangan terus menyala. Kamu harus bayar airnya, tahu? Tahu. Oh, aku tahu. Oh, ya. Ganti bohlam saat kosong. Kusai muka. Berapa kali kamu mengkusai muka dalam sehari? Zheng Yingsheng. Oak. Kak Yunsheng, kamu semakin tampan sekarang. Kamu bisa jadi bintang film. Tidak perlu lihat. Terima kasih. Yudan. Hei. Tunggu. Hei. Kamu main dengan aku sekarang. Oh, aku mencari kamu seharian. Aku mencari kamu. Tapi tidak bisa menemukanmu. Xiaoyong, ayo pergi. Aha. Aku akan ajak kamu ke tempat yang sangat seru. Aku punya uang. Mau lihat? Aku tidak mau lihat. Aku tidak mau main. Aku tidak bohong. Benar-benar seru. Kamu pasti suka klub malam itu. Di mana klub malamnya? Oak. Xiaoyong. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Kamu punya permen karet atau noda air? Kenapa kamu begitu lengket? Kamu tahu tidak aku kesal karena ini? Aha. Kamu tahu tidak aku tulus padamu? Hari ini ulang tahunku. Aku menabung di toples setiap hari untuk mengajakmu kencan. Aku menabung selama setahun penuh. Dan aku bahkan mengganti gaya rambut. Kenapa kamu tidak mengerti hatiku? Kak Dan, hari ini ulang tahun Dr. Seng. Dan sangat tulus. Ayo kita bersenang-senang dengannya. Tidak. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku hanya ingin doamu. Aku hanya ingin bersamamu. Kak Dan. Jangan sentuh aku. Oh, hihi. Ayo pergi. Hei. Halo, aku mau tanya, apakah Zheng Yinsheng sudah kesini hari ini? Dia sudah kesini hari ini. Dan pergi setelah potong rambut. Dia sudah pergi. Maaf. Permisi, dia pergi kemana? Kamu tahu? Dia bilang mau pergi ke bar dengan teman-temannya. Bar yang mana? Aku tahu. Tapi kenapa kamu banyak tanya? Aku ada urusan penting untuk mencarinya.
Hei. Hei. Jangan sentuh aku. Mau menari? Oh, aku tidak mau. Aku bosan. Kalau begitu aku lanjutkan. Halo, ini rumah Hong. Siapa ini? Aku mencari Su Wenjie. Oke, tunggu sebentar. Wenjie, telepon untukmu. Oh, siapa yang menelepon? Kantor pengacara. Mereka bilang sedang menangani pencarian saudaramu. Oak. Halo, aku Su Wenjie. Ada kabar tentang saudaramu. Nama saudaramu Su Wenjun. Benar kan? Ya. Jika kamu ingin melihat saudaramu, datang ke sini segera. Aku tahu. Di mana alamatnya? Kale di KTV di Jalan Nanshan. Oke, aku segera ke sana. Aku menemukan saudaraku. Aku belum yakin. Aku akan segera ke sana. Huma, tolong beritahu kakek dan nenek nanti. Aku tahu. Hati-hati di jalan. Kamu yakin anak itu akan setuju? Pasti tidak masalah. Selama kita bisa menemukan saudaranya, dia akan membayar berapapun harganya.